Oke teman-teman, kita langsung mulai aja ya perkuliahan hari ini. Biasa. Untuk dilihat jangan lupa di record ya. Oke, udah Elsa. Oke, dulu itu aku minta teman-teman semua untuk konten ya, karena ibunya kan nggak suka nih. Iya, sama. Oke, langsung aja ya sebelum kita memulai perkuliahan. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni. Baik, langsung saja ke kelompok 9. Kepada moderatornya dipersilakan untuk memulai kegiatan diskusi pada hari ini. Mas Beli mata Kak. Baik, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni. Kami dari kelompok 9 akan memaparkan materi yang kami dapatkan. Baik, untuk operator kami persilakan untuk share screen. Mohon maaf, ini suaranya belum ada ya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni. Pada video kali ini, kami akan membahas materi tentang reliabilitas instrumen. Namun, sebelum ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok saya, yaitu yang pertama ada Dirtia Mawanda Nurrohmah dengan NIM 211021010, dan selanjutnya ada saya sendiri, Berdanada Ferry Securia dengan NIM 21110211012. Pada video kali ini, kami akan membahas dua materi, yaitu yang pertama reliabilitas instrumen, dan yang kedua yaitu laporan proses pengembangan instrumen penilaian pembelajaran. Materi yang pertama yaitu pengertian reliabilitas. Reliabilitas adalah koefisien yang menunjukkan di mana suatu instrumen atau alat ukur itu dapat dipercaya. Artinya, apabila suatu instrumen itu digunakan secara berulang-ulang, maka hasilnya akan tetap relatif stabil atau konsisten. Nah, secara empiris, tinggi rendahnya reliabilitas ini ditunjukkan oleh suatu angka yang disebut dengan koefisien reliabilitas. Besar koefisien reliabilitas ini ditunjukkan oleh angka berkisar 0 sampai 1, di mana semakin tinggi angka reliabilitas, maka semakin tinggi pula hasil konsisten pengukurannya.
Materi selanjutnya yaitu perbedaan validasi dan rehabilitas. Banyak orang mengira bahwa validasi dan rehabilitas ini adalah dua hal yang sama. Namun kenyataannya validasi dan rehabilitas ini sangat berbeda. Validasi merupakan penguji ketepatan suatu alat ukur mengacu pada kebenaran hasil yang ada pada tangan. Sedangkan rehabilitas ini digunakan untuk mengukur atau mengetahui apakah alat yang digunakan itu konsisten atau tidak. Materi yang selanjutnya yaitu kapan kita harus melakukan uji rehabilitas. Uji rehabilitas dilakukan untuk melihat sejauh mana konsistensi hasil suatu penelitian ketika dilakukan secara berulang-ulang. Semakin tinggi tingkat rehabilitasnya, maka penelitian tersebut semakin bisa diandalkan. Contoh rehabilitas yaitu kalau kita mengukur panjang sebuah meja kayu dengan menggunakan meteran yang sama, baik dalam tenggat waktu yang sama atau tenggat waktu yang lama, maka hasil ukuran tersebut akan tetap sama jika meja tersebut tidak berubah. Dan begitu dapat dikatakan bahwa meteran tersebut adalah reliable atau konsisten. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya yaitu menentukan reliabilitas alat ukur. Reliabilitas suatu instrumen merupakan konsistensi pengukuran dari suatu ke pengukuran yang berikutnya. Maka dari itu sangat perlu mengetahui reliabilitas sebelum digunakan. Menurut Yusuf 2015, ada beberapa cara yang dapat digunakan dalam menentukan reliabilitas alat ukur. Cara-cara yang dapat dicapai yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu metode belah dua. Dalam pelaksanaannya, seorang menilai hanya melakukan ujian hanya satu kali terhadap sejumlah peserta, sehingga tidak ada pengaruh dari instrumen terdahulu. Jumlah butir soal yang diberikan harus genap, sehingga dapat dibagi dua dan tiap kelompoknya mempunyai jumlah butir yang sama. Yang kedua yaitu metode ulangan. Instrumen yang sama diberikan dua kali sejumlah subjek yang sama dalam waktu yang berbeda. Satu hal yang harus diperhatikan yaitu bahwa kondisi kedua penyelenggaraan instrumen itu sama atau hampir relatif sama. Reliabilitas instrumen atau reinstrumen sering disebut dengan istilah coefficient of stability, yaitu bagaimana kestabilan skor setiap individu apabila dilakukan pengujian dalam waktu yang berbeda, akan tetapi dengan kondisi dan perlengkapan yang sama atau hampir bersamaan. Yang ketiga yaitu metode bentuk paralel. Bentuk ini dapat digunakan untuk memperkirakan reliabilitas dari semua tipe, akan tetapi koefisien yang dihasilkan dengan cara ini hanya akan menggambarkan ekuivalen antara kedua instrumen atau hanya menunjukkan hubungan antara kedua instrumen itu. Bentuk ini tidak akan menunjukkan ekuivalen data kesukaran butir dan isi. Dalam pelaksanaannya, instrumen ini dapat juga bentuk instrumen-instrumen. Akan tetapi yang diberikan pada pengadministrasian kedua adalah instrumen yang setara dengan instrumen yang pertama. Jadi, kedua bentuk instrumen yang diberikan mengukir hal yang sama dengan meningkatkan kesukaran yang sama, pengetahuan dan keterampilan yang sama, serta sistematika yang sama. Akan tetapi dalam pertanyaan yang berbeda dibandingkan instrumen-instrumen bentuk lainnya, bentuk paralel ini lebih baik karena dapat mengurangi atau menghilangkan pengaruh faktor mengingat sebagai mana yang terjadi pada instrumen-instrumen. Reliabilitas instrumen didapat dengan jalan mengkolerasikan skor individu atau peserta didik pada instrumen 1 dan instrumen 2. Materi yang selanjutnya yaitu mengukur reliabilitas. Pengukuran reliabilitas pada dasarnya dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu repeated measure. Pertanyaan ditanyakan pada responden berulang pada waktu yang berbeda, misalnya sebulan kemudian, dan kemudian dilihat apakah ia tetap konsisten dengan jawabannya atau tidak. Yang kedua yaitu one shot. Di sini pengukurannya hanya sekali, dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan yang lainnya. Pada umumnya, pengukuran reliabilitas sering dilakukan dengan one shot, dengan beberapa pertanyaan. Pengujian reliabilitas dimulai dengan menguji validitas terlebih dahulu. Jika pertanyaannya tidak valid, maka pertanyaan tersebut akan dibuang. Pertanyaan yang sudah valid baru secara bersama-sama diukur reliabilitasnya. Baik, itu tersebut pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata, saya tutup dengan parang sandi.
Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni. Baik, itu tersebut adalah pemaparan materi dari kelompok 9. Untuk sesi yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab yang akan dibagi menjadi 2 sesi. Untuk sesi pertama yaitu dibuka untuk 3 penanya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan untuk resen dan menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Terima kasih. Baik, untuk rekan yang pertama yaitu Saudari Roni Damanik, saya persilakan untuk membacakan pertanyaannya. Terima kasih moderator untuk waktunya. Di sini saya izin bertanya, jika sebuah alat tes mencapai validitas, namun tidak reliable, bagaimana kualitas alat tes tersebut? Dan bagaimana jika terjadi kebalikannya? Sekian pertanyaan dari saya, moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk yang selanjutnya yaitu Dadiatul Umar, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana jika instrumen yang kita telah ujikan tidak valid dan tidak reliable? Apa yang harus kita lakukan dan apa tips untuk membuat instrumen yang baik agar hasilnya valid dan reliable? Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Untuk yang selanjutnya yaitu Fitra Sitepu, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya izin bertanya kepada kelompok penyaji. Dalam kerangka pembuatan instrumen, ada pembuatan pertanyaan. Berapa banyak pertanyaan yang layak dikatakan baik dan bisa diuji reliabilitas dan uji validitas? Terima kasih, saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kembali. Untuk rekan-rekan yang sudah bertanya, jangan lupa untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Bagi rekan-rekan yang ingin menjawab pertanyaan dari ketiga penanya tersebut, saya persilakan. Izin menjawab pertanyaan dari Fitra, moderator. Baik, dipersilakan Brenada. Baik, pertanyaan Fitra yaitu dalam langkah-langkah pembuatan instrumen ada pembuatan pertanyaan. Berapa banyak pertanyaan yang layak untuk dikatakan baik dan bisa untuk uji reliabilitas dan uji validitas? Dalam pembuatan instrumen, jumlah instrumen penelitian itu tergantung pada jumlah variabel penelitian yang telah ditetapkan untuk diteliti. Untuk pengembangan butir soal yang instrumen, tidak ada ketentuan yang dari pertanyaan yang dibuat harus mampu mewakili indikator yang ditetapkan juga. Semakin banyak soal pada instrumen itu ikut mempengaruhi derajat reliabilitasnya. Jadi semakin tinggi tingkat reliabilitas instrumen, semakin sedikit peningkatan yang terjadi akibat pelipatan gandaan butiran. Intinya makin banyak butir, makin banyak reliabelnya. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Untuk rekan-rekan lainnya, jika ada yang ingin menambahkan, saya persilakan. Baik, kalau tidak ada, saya izin menambahkan. Jadi, misalnya untuk menjamin validitas dan reliabilitas, yaitu pada kuesioner, mungkin bisa dapat dilakukan validasi dan reliabilitas secara statistik. Namun jumlah responden yang digunakan tidak ada patokan khusus. Sebagian besar menggunakan 30 responden yang kadang memberatkan untuk penelitian dengan populasi yang kecil. Baik, itu saja tambahan dari saya. Untuk rekan-rekan, apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Baik, apabila tidak ada yang ingin menambahkan lagi, bisa katakan pas. Tadi saya pas. Saya pas.
Baik, terima kasih atas konfirmasinya. Untuk Saudara Fitra Situpu, apakah jawabannya bisa diterima? Baik, terima kasih atas jawabannya dari kelompok penyaji. Jadi beberapa banyak pertanyaan lain untuk dikatakan baik untuk uji realitas dan validasi itu tergantung pada jumlah variabel yang ditentukan. Dan pengujian itu dapat dilakukan secara statistik, itu tidak ada patokan responden yang buat. Kalau jawaban bisa saya terima, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Untuk rekan saya, apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan? Izin menjawab pertanyaan dari Rohmi, moderator. Baik, dipersilakan Brenada. Baik, pertanyaan Rohmi yaitu jika sebuah alat tes mencapai validalitas namun tidak reliable, bagaimana kualitas alat tes tersebut dan bagaimana jika terjadi sebaliknya? Instrumen yang reliable itu belum tentu valid. Validalitas dan reliabilitas bersifat saling melengkapi, namun terkadang juga dapat bersifat bertolak belakang. Dalam suatu contoh, misalnya ada suatu alat ukur yang memiliki validalitas tinggi namun memiliki reliabilitas rendah. Hal ini dapat terjadi dalam pengukuran dengan pendekatan kualitatif. Misalnya, konstruk yang diukur merupakan suatu konstruk yang sangat abstrak, yaitu alienasi yang digali melalui metode wawancara. Hal ini mungkin dapat dikatakan memiliki validalitas yang tinggi, namun reliabilitasnya yang rendah karena tergantung pada bagaimana penelitian menggunakan instrumen penelitian. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Di sini saya izin menambahkan dari pertanyaan Rohmi, yaitu contoh lain misalnya suatu alat ukur yang memiliki reliabilitas tinggi namun validitasnya rendah. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa suatu alat ukur memiliki keasingan dalam mengukur namun kurang tepat dalam mengukur apa yang hendak diukur atau tidak dapat mengenai sasaran terhadap apa yang diukur. Berdasarkan penjabaran tersebut, maka alat ukur itu memiliki kualitas yang rendah. Namun sebaliknya, jika suatu alat ukur valid, maka kemungkinan besar reliabilitasnya akan dapat mengikuti menjadi baik juga. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa suatu alat ukur yang valid akan cenderung memiliki reliabilitas yang tinggi. Namun alat ukur yang memiliki reliabilitas yang tinggi belum tentu juga valid. Itu tambahan dari saya. Untuk rekan-rekan yang lainnya, apabila ada yang ingin menambahkan, saya persilakan. Apabila tidak ada yang ingin menambahkan, bisa dikatakan pas. Jadi saya pas. Baik, terima kasih atas konfirmasinya. Pada sesi satu ini masih terdapat satu pertanyaan yang belum terjawab. Untuk rekan saya, apakah ada yang ingin menjawab? Izin menjawab, moderator. Baik, dipersilakan untuk Renada. Baik, di sini itu ada pertanyaan dari Hidayatullah Rumah. Pertanyaannya yaitu bagaimana jika instrumen yang telah kita ujikan tidak valid dan tidak reliable? Apa yang harus kita lakukan dan apa tips untuk membuat instrumen yang baik agar hasilnya valid dan reliable? Jadi setiap butir soal dalam instrumen itu harus diujikan validalitas dan reliabilitasnya. Untuk mengukur ketepatan sesuatu yang harus diukur harus sesuai dengan indikator yang ada. Bila terdapat butir soal yang tidak valid, maka butir soal tersebut harus dievaluasi dan diganti, kemudian diujikan kembali sehingga memperoleh butir soal yang valid dan reliable. Ada beberapa cara untuk membuat instrumen yang baik agar hasilnya valid dan reliable, yaitu yang pertama, mengkonsep konstruk yang akan dibuat. Yang kedua, menggunakan level pengukuran yang tepat dengan menggunakan beberapa indikator untuk satu variabel. Yang ketiga, memperbanyak jumlah sampel yang digunakan. Yang keempat, yaitu memperbaiki pertanyaan angket lalu mengujikannya kembali. Yang kelima, yaitu melakukan drop terhadap item yang tidak valid. Yang keenam, yaitu memprediksi angket yang valid. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Untuk rekan-rekan yang lainnya, apakah ada yang ingin menambahkan atau menyanggah? Saya persilakan. Izin menambahkan, moderator. Baik, dipersilakan untuk Ezra. Terima kasih.
kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya izin bertanya. Saya izin menjawab dari pertanyaan Umar dan mendapatkan jawaban Fritada, yaitu pertanyaannya bagaimana jika instrumen yang kita ujikan tidak valid dan tidak reliable, apakah yang harus kita lakukan dan apa tips untuk membuat instrumen yang baik agar hasilnya valid dan reliable. Menurut saya dalam pembuatan instrumen ini, mana instrumen ini seharusnya harus valid dan reliable. Adapun cara digunakan agar instrumen ini valid dan reliable yaitu Recording in progress. Yaitu dengan melakukan seperti analisis seperti jenis-jenis sumber belajar yang ada dalam masyarakat, waktu yang tersedia untuk menggunakan sumber belajar, lokasi sumber belajar, besarnya kelompok yang dapat menggunakan sumber belajar, kesesuaian dengan kelas yang akan menggunakan sumber belajar, perlu tidaknya bimbingan, dan bagaimana cara menghubungi jika ingin menggunakan sumber belajar. Dan yang terakhir yaitu waktu yang diperlukan untuk menuju lokasi sumber belajar. Dalam membuat instrumen ini, agar surveinya valid juga harus memperhatikan, harus melakukan identifikasi dan deskripsi dan membuat katalog menggunakannya secara efektif sumber-sumber belajar yang ada dalam masyarakat. Sekian dari tambahan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Ezra atas tambahannya. Untuk rekan-rekan yang lainnya, apakah ada yang ingin menambahkan? Apabila tidak ada, bisa dikatakan pas. Terima kasih. Izin menambahkan moderator. Baik, dipersilakan untuk Elsa. Baik, saya ingin menambahkan pertanyaan dari Ibu Tengah. Tips untuk mengembangkan instrumen itu yang pertama bisa menentukan tujuan, di mana tujuan yang ditentukan dalam hal ini mempunyai dua dimensi. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang diukur dan dinilai itu merujuk pada berbagai macam ranah dan subranah yang menjadi tujuan pembelajaran selama jangka waktu tertentu. Dan yang kedua, tujuan dilaksanakannya evaluasi. Evaluator harus mengetahui tujuan evaluasinya secara jelas. Lalu yang kedua, dapat mengembangkan spesifikasi instrumen. Yang ketiga, memilih jenis dan tipe instrumen. Dan yang keempat, mempersiapkan kisi-kisi instrumen. Sekian tambahan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Elsa atas tambahannya. Untuk rekan-rekan yang lainnya, apakah ada yang ingin menambahkan? Dan apabila tidak, bisa dikatakan pas. Dari saya pas moderator. Baik, terima kasih atas konfirmasinya. Untuk dua penanya, Rohni dan Uma, apakah jawabannya bisa diterima? Baik, jawabannya dapat saya terima. Terima kasih. Di sini saya dapat menyimpulkan bahwa setiap butir soal dalam instrumen harus diujikan validitas dan reliabilitasnya. Untuk mengukur ketepatan sesuatu yang harus diukur, harus sesuai indikator yang ada. Bila dapat butir soal yang tidak valid, maka butir soal tersebut harus dievaluasi dan diganti, kemudian diujikan kembali hingga memperoleh butir soal yang valid dan reliable. Ada beberapa cara untuk membuat instrumen yang baik agar hasilnya valid dan reliable, yaitu salah satunya mengkonsep konstruk yang akan diteliti. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Untuk Saudari Rohni, apakah jawabannya bisa diterima yang tadi? Baik, bisa diterima. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Jadi untuk sesi pertama ini, pertanyaan sudah terjawab semua. Untuk sesi yang selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab yang kedua, saya persilakan untuk dua penanya. Untuk penanya, silakan resen dan menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Baik, untuk yang pertama, yaitu Saudari Nikade Palestiana, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya izin bertanya, apakah benar pengujian reliabilitas pada soal-soal yang valid saja? Jika benar, mengapa demikian? Sekian pertanyaan saya.
Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk penanya yang kedua yaitu Febri Anissa Siregar, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, apakah uji validitas dan reliabilitas ini hanya untuk soal yang dijadikan instrumen penelitian atau soal dalam proses pembelajaran juga? Misalnya soal penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun. Kalau seperti soal UN atau soal SBMPTN yang buatnya uji validitas, uji reliabilitas juga. Sekian pertanyaan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Febri, yaitu untuk mengetahui keefektifan sistem pembelajaran baik menyangkut tujuan, materi, metode, media, sumber belajar, lingkungan, maupun sistem penilaian itu sendiri dilakukan evaluasi. Agar evaluasi pembelajaran mampu mengukur apa yang ingin diukur atau mampu mengungkapkan apa yang ingin diungkapkan, maka alat ukur atau alat evaluasi yang digunakan juga harus memenuhi kriteria standar pengukuran. Agar mampu mengukur keberhasilan suatu pembelajaran dalam jenjang pendidikan, soal-soal yang digunakan haruslah memenuhi kriteria tes yang baik dan benar. Tes dikatakan baik sebagai alat pengukur kalau memiliki validitas, reliabilitas, dan objektivitas. Baik, itu saja jawaban dari saya. Untuk rekan saya, apakah ada yang ingin menambahkan? Izin menambahkan moderator. Baik, dipersilakan untuk Renada. Baik, terima kasih. Di sini saya juga setuju apa yang telah dikatakan oleh rekan saya terkait pertanyaan Febri, yaitu uji validitas dan reliabilitas ini hanya untuk soal yang dijadikan instrumen penelitian atau soal dalam proses pembelajaran juga, misalnya soal PAS atau soal PAT. Kalau seperti UN atau SBMPTN yang buatnya uji validitas, uji reliabilitas juga. Jadi uji validitas dan reliabilitas itu sudah seharusnya diterapkan baik dalam instrumen penelitian maupun soal dalam proses pembelajaran seperti soal PAS yaitu penilaian akhir semester dan PAT penilaian akhir tahun, UN dan juga SBMPTN. Baik tidaknya suatu instrumen penelitian ditentukan oleh validitas dan reliabilitasnya. Validitas instrumen mempermasalahkan sejauh mana pengukuran tepat dalam mengukur apa yang hendak diukur. Sedangkan reliabilitas mempermasalahkan sejauh mana suatu pengukuran dapat dipercaya karena keajengannya. Instrumen dikatakan valid saat dapat mengungkapkan data dari variabel secara tepat, tidak menyimpang dari keadaannya sebenarnya. Sedangkan instrumen dikatakan variabel saat dapat mengungkapkan data yang bisa dipercaya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Untuk rekan-rekan yang lainnya, apakah ada yang ingin menambahkan atau menyanggah? Saya persilakan. Baik, apabila tidak ada yang ingin menambahkan atau menyanggah, bisa dikatakan pas. Saya pas. Baik, terima kasih atas konfirmasinya. Untuk pertanyaan dari NKDE Palestina, untuk teman-teman, apakah ada yang ingin menjawab? Saya persilakan. Untuk Febri, apakah jawabannya bisa diterima? Baik, bisa saya terima. Di sini saya dapat menyimpulkan bahwa uji validitas dan reliabilitas ini sudah seharusnya diterapkan baik dalam instrumen penelitian maupun soal dalam proses pembelajaran. Baik tidaknya suatu instrumen penelitian ditentukan oleh validitas dan reliabilitasnya. Instrumen dikatakan valid saat dapat mengungkapkan data dari variabel secara tepat, tidak menyimpang dari keadaan yang sebenarnya. Sedangkan instrumen dikatakan reliable saat dapat mengungkapkan data yang bisa dipercaya.
kesimpulan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Eva? Saya persilakan. Izin menjawab moderator. Baik, dipersilakan untuk Renada. Baik, terkait pertanyaan Eva, yaitu apakah benar pengujian reliabilitas pada soal-soal yang valid saja? Jika benar, mengapa demikian? Instrumen atau soal-soal yang valid dan reliable merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan hasil penelitian ataupun hasil pembelajaran yang berkualitas. Ya, benar, pengujian reliabilitas hanya dilakukan pada soal-soal yang valid saja, karena nilai-nilai untuk pengujian reliabilitas berasal dari skor-skor item angket atau soal-soal yang valid. Item atau soal-soal yang tidak valid tidak dilibatkan dalam pengujian reliabilitas. Ada kecenderungan bahwa jika semua butir sudah valid akan reliable, akan tetapi hal tersebut tidak merupakan suatu jaminan. Upaya yang dapat dilakukan agar menjadi reliable adalah dengan menggunakan pengujian reliabilitas yang lain atau memodifikasi indikator yang telah digunakan. Itu saja jawaban dari saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk rekan-rekan yang lainnya, apakah ada yang ingin menambahkan atau menyanggah? Saya persilakan. Izin menambahkan. Baik, saya persilakan untuk Dwi Tayani. Jadi untuk soal Eva, apakah benar penguji? Mohon maaf, saya ulangi. Jadi apakah benar pengujian reliabilitas pada soal-soal yang valid saja? Jika benar, mengapa demikian? Jadi Renata, pengujian reliabilitas ini dapat dilakukan pada soal yang valid maupun yang tidak valid, karena uji reliabilitas ini merupakan pengujian alat ukur untuk mengetahui kemampuan siswa. Jadi jika suatu soal itu diujikan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa, jadi soal tersebut dapat dikatakan realitas. Demikian tambahan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas tambahannya Dwi Tayani. Untuk teman-teman yang lainnya, apakah ada yang ingin menambahkan atau menyanggah? Saya persilakan. Baik, untuk teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan? Dan apabila tidak ada, bisa dikatakan pas. Terima kasih. Jadi saya pas. Moderator. Baik, terima kasih atas konfirmasinya. Jadi untuk sesi 2 ini, untuk penanya, Nikade Eva Listiana, apakah jawabannya bisa diterima? Baik, jawabannya bisa diterima. Jadi di sini saya bisa menyimpulkan bahwa instrumen ataupun soal-soal yang valid dan real itu merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan hasil penelitian ataupun hasil pembelajaran yang berkualitas. Dan pengajuan reliabilitas hanya dilakukan pada soal-soal yang valid saja, karena nilai-nilai untuk pengujian reliabilitas berasal dari skor-skor item angket atau soal-soal yang valid. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kembali. Jadi untuk sesi 2 ini semua pertanyaan sudah dijawab. Jadi kami tutup presentasi kami dengan mengaturkan Parama Santi Om, Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni. Baik, saya kembalikan kepada Korti. Terima kasih. Baik, karena kita sudah melewati
sesi presentasi oleh kelompok penyaji, dan kita sudah melewati juga sesi diskusi. Semua pertanyaan sudah dijawab oleh kelompok penyaji tanpa memakan lebih banyak waktu. Marilah kita tutup kuliah mandiri pada sore hari ini dengan sesuai dengan doa dan agamanya masing-masing. Baik, berdoa saya akan pimpin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada kelompok penyaji sudah hadir pada sore hari ini, dan terima kasih juga kepada Elsa yang telah membuka tadi, dan terima kasih juga kepada teman-teman semuanya yang telah hadir. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan untuk kita semua. Salam nama budaya dan salam harmoni.